Saudara-saudari terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, dalam realitas hidup manusia, ketika orang diajak untuk mencari dan berjumpa dengan Tuhan, mungkin tidak semua orang dengan hati yang tulus, dengan semangat yang kuat, mau untuk ikut mencari Tuhan itu. Namun ketika orang diajak untuk mencari harta, kemungkinan besarnya setiap orang akan menanggapinya dengan serius, penuh semangat, dan seluruh dirinya diberikan untuk mengusahakan pencarian harta itu. Nah, lewat Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita tentang harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya yang diingatkan Yesus melalui Injil hari ini adalah tentang kerajaan surga. Yesus mengungkapkan perumpamaan ini kepada orang banyak. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di sebuah ladang. Ketika seseorang menemukan harta itu, dia akan menanamnya kembali, kemudian menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang tempat harta itu terpendam. Dan dia melakukan itu dengan sukacita. Perumpamaan lain juga diungkapkan Yesus untuk menekankan betapa berharganya, betapa tingginya nilai harta kerajaan surga itu. Yakni kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang menemukan mutiara yang indah dan sangat berharga. Ketika dia menemukan itu, dia pergi untuk menjual segala sesuatu yang dimilikinya dan dia membeli mutiara itu. Karena dia menemukan keindahan dan harta yang paling berharga. Demikianlah Yesus mengingatkan kita semua tentang betapa begitu berharganya kerajaan surga itu bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih, kiranya ada hal-hal yang sangat menarik perlu kita renungkan lewat perumpamaan dan pengajaran Yesus itu. Yang pertama, tentang harta terpendam dalam tanah, kita bisa merefleksikan bahwa memang harta kerajaan surga itu kerap kali terpendam, tersembunyi bagi banyak orang. Orang hanya akan menemukannya jika dia mau mencari, menggali, mendalaminya. Dan ketika seseorang sungguh menemukannya, dia akan sungguh bersukacita dan mau meninggalkan apapun untuk memperoleh dan hidup dalam suasana kerajaan Allah itu. Dalam perumpamaan yang kedua, yakni tentang seorang pedagang yang menemukan mutiara yang indah dan sangat berharga. Dalam kenyataan mungkin banyak orang ketika mencari kerajaan surga dibutakan dengan keindahan mutiara-mutiara yang lain. Godaan-godaan dari berbagai macam hal. Sehingga memang mutiara yang sesungguhnya, yang paling indah, yang paling berharga itu tertutupi. Maka orang terkadang melewatkannya atau tidak peduli dengannya karena terbuai dengan keindahan mutiara-mutiara yang banyak itu. Maka untuk mencari dan mengalami kerajaan surga yang sangat berharga itu, bisa juga kita refleksikan bahwa kita perlu mengusahakannya dengan serius, mencarinya dengan sepenuh hati, mendalaminya dari keseluruhan diri kita. Kemudian ketika kita menemukannya, dibutuhkan juga pengorbanan. Apa itu? Pengorbanan untuk meninggalkan hal-hal lain, sekalipun itu harta yang berharga secara duniawi, supaya kita memperoleh harta surgawi itu. Itulah perumpamaan yang diungkapkan Yesus dalam Injil hari ini. Namun ketika kita atau orang lain sudah menemukan harta ini, perlu juga dibina sikap untuk setia, taat, dan memperjuangkan supaya harta kerajaan surga itu tetap hidup dan kita miliki dalam diri kita.
Terkadang mungkin kita seperti Nabi Yeremia yang dikisahkan dalam bacaan pertama hari ini. Ketika dia berjuang untuk hidup seturut kehendak Allah, dia malah menemukan banyak masalah, cacian, makian. Orang-orang mencemoohnya. Dan pada akhirnya Nabi Yeremia mengeluh, memberontak kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya terus-menerus mengalami kesulitan, beban, sindiran, padahal aku mewartakan kerajaan dan kehendak-Mu. Dia memberontak, dia ingin lari. Maka Allah mengingatkan dia, jika kamu mau kembali, aku akan membuat kamu menjadi tembok bagi orang Israel. Sekalipun orang memerangimu, namun kamu tidak akan kalah, sebab aku akan menyertaimu. Inilah yang dinasihatkan Allah kepada Nabi Yeremia. Dan ini juga kiranya menjadi nasihat bagi kita semua. Terkadang mungkin kita mengalami hal yang mirip dengan Nabi Yeremia. Mengalami kesulitan, permasalahan. Semakin kita memberi diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mengusahakan pencarian-pencarian kerajaan Allah yang sangat berharga itu, kita malah menemukan masalah-masalah, kesulitan-kesulitan, beban-beban. Situasi ini tentu juga bisa membuat kita lemah, putus asa, atau jangan-jangan bisa sampai meninggalkan Tuhan. Maka dengan kisah Nabi Yeremia ini, kita juga sekaligus diingatkan untuk bertahan dan setia. Sebab hanya dengan cara itulah Tuhan akan tetap menyertai kita dan memberi kita kekuatan. Sehingga sebesar apapun masalah, musuh-musuh yang menyerang kita, kita tidak akan pernah kalah. Ingat saudara-saudari terkasih, nilai kerajaan surga yang sangat berharga ini tentulah sangat benar. Sebab apa? Sebesar apapun harta kita di dunia ini, itu hanya berlaku sebatas umur kita. Mungkin 60 tahun, 70 tahun, atau 80 tahun. Setelah itu selesai. Maka untuk selanjutnya yang perlu kita miliki adalah harta kerajaan surga. Maka memang nilai harta kerajaan surga itu melebihi segala sesuatu yang kita miliki. Maka semoga kita lebih serius membina hidup kita, diri kita untuk mencari, mendalami, dan menemukan harta kerajaan surga itu. Semoga Tuhan memberkati